Ini video yang kedua membahas tentang skala prioritas. Video yang pertama ini. Sobat, pada video ini yang dibahas adalah 1. 4 kondisi ketika kita mengambil keputusan. Yang kedua, kegiatan atau pekerjaan yang terjadi pada keempat kondisi tadi. Lalu yang ketiga, sikap atau tindakan apa yang dilakukan di dalam keempat kondisi tadi. Sobat, pembahasan segera kita mulai, tetap di sini. Sobat, sebelum kita lanjutkan, maka subscribe, lonceng, dan like Anda sungguh saya butuhkan untuk membesarkan channel ini. Maka sebelum kita mulai, sobat silakan melakukannya hitungan ketiga. 1, 2, 3. Terima kasih kerjasama ini. Sobat, yang pertama, kondisi penting dan mendesak atau genting. Bagaimana kondisinya? Kondisinya pasti sangat-sangat tegang. Pikiran tegang, pikiran tidak maksimal bekerja. Hati merasa dikejar-kejar, merasa dituntut. Ada ketegangan di sana. Tubuh, fisik, mudah lelah, mudah lesu. Kemudian, bagaimana hasil pekerjaan pada situasi yang pertama ini? Hasilnya pasti tidak maksimal. Mengapa tidak maksimal? Karena pikiran tidak maksimal bekerja. Tidak tajam, tidak mantap. Hati, perasaan mungkin juga tidak mantap membuat pertimbangan-pertimbangan. Terburu-buru, dikejar-kejar. Termasuk juga dengan fisik yang mungkin letih, lemah tadi. Sehingga hasilnya tidak maksimal. Lalu, mengapa sampai terjadi kondisi yang pertama ini? Sobat, sebenarnya ini sudah saya bahas pada video yang pertama. Di sini dengan cepat saja saya bahas. Yang pertama, situasinya karena alam atau karena mungkin sarana yang mungkin kurang mendukung. Misalnya, ada sebuah pertemuan lewat menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Sedang berlangsung dengan sangat serius, materi disampaikan. Tiba-tiba ada si A keluar dari Zoom. Orang-orang mungkin keheranan bertanya kenapa. Pasti dia maunya berada di dalam Zoom itu. Namun karena mungkin listrik mati atau mungkin sinyalnya kurang kuat, itu adalah situasi pertama. Pasti dia sendiri merasa genting, dia sendiri merasa penting hadir di situ. Kemudian yang kedua, mengapa ini bisa terjadi? Kemungkinan mungkin atasan atau pimpinan atau perusahaan di mana kita berada terjadi perubahan mendadak, entah itu keputusan atau mungkin keinginan dari klien-klien. Maka perlu ada perubahan-perubahan yang serta-merta kita ikut di dalam juga menyelesaikan atau membuat solusi supaya segera beres. Itu pasti juga mendadak, ya penting. Lalu yang ketiga adalah kemungkinan terjadi penundaan terhadap pekerjaan-pekerjaan. Kalau ini terjadi, maka terimalah nasibmu. Lalu, apa tindakan atau apa sikap yang perlu dilakukan pada situasi yang pertama ini? Yang perlu dilakukan adalah segera melakukan, segera ambil tindakan. Tidak ada lagi yang namanya menunda-nunda, segera. Bagaimana dengan pertimbangan-pertimbangan, bagaimana dengan masukan-masukan, sejauh bisa didengar, sejauh bisa dipertimbangkan, ya boleh dilakukan, dimasukkan. Tapi kalau tidak lagi,
ya mungkin ya yang lain perlu ditinggalkan karena mungkin ini hanya sifatnya sekedar pemenuhan ya, atau mungkin supaya syarat tertentu ya bisa terpenuhi. Itulah yang perlu dilakukan. Lalu nasihat kepada Gen Z atau Internet Generation. Sobat Gen Z, Anda dengan kecakapan keahlian Anda yang berinternet, berdunia digital, sebenarnya bagi Anda gampang menyelesaikan kasus di kondisi yang pertama ini. Asal segera menyelesaikan, segera membereskan. Tetapi kalau menunda-nunda, apalagi itu sering terjadi, itu nanti juga akan menjadi jerat, menjadi tempat yang mengungkung, mengekang. Sehingga mungkin prestasi-prestasi, keunggulan-keunggulan tidak pernah sampai maksimal. Itu, maka silakan diperhatikan Sobat Generasi Z. Lalu, sekarang masuk kepada tugas. Sobat, tugasnya silakan dikerjakan baik di kertas ataupun dilakukan di gadgetnya masing-masing. Coba Anda tentukan atau ingat-ingat 3 pekerjaan atau kegiatan akhir-akhir ini yang berada pada kondisi yang pertama ini, penting dan mendesak, dan alasannya. Selamat mengerjakan. Kondisi kedua, penting dan tidak mendesak atau tidak genting. Bagaimana situasinya? Situasinya rileks, situasinya santai, situasinya nyaman, sehingga pikiran bisa bekerja dengan maksimal, perasaan, emosi terkontrol dan bisa menimbang-nimbang dengan baik, fisik juga bekerja dalam keadaan prima. Lalu, bagaimana hasilnya? Hasilnya bisa diprediksi pasti maksimal, memuaskan, karena semuanya bekerja dengan dalam suasana yang prima, suasana yang maksimal. Lalu, mengapa situasi yang kedua ini bisa terjadi? Ini terjadi karena seseorang atau kita sudah merencanakan, sudah menjadwalkan kegiatan atau pekerjaan ini jauh-jauh hari. Sehingga tinggal menyesuaikan, melakukan sesuai dengan jadwal, disiplin, lalu menyesuaikan juga dengan pikirannya, dengan hatinya, dengan visinya dalam keadaan prima bekerja. Kemudian yang berikutnya, apa yang perlu dilakukan dalam kondisi yang kedua ini? Yang perlu dilakukan, ya, membuat jadwal, membuat perencanaan jauh-jauh hari. Kemudian, melakukan dengan disiplin dan maksimal jadwal yang sudah dibuat. Setia dengan jadwalnya dan bertanggung jawab terhadap jadwalnya. Dan waktu mengerjakan tentu lakukanlah dalam semua pemikiran yang jernih, yang mantap, fokus. Tentu juga dengan perasaannya yang mantap, yang tenang mengerjakan itu. Pasti itu juga fisiknya yang cukup istirahat, ya kan, dan juga asupan makanan sehingga segalanya bekerja dengan maksimal. Lalu nasihat kepada Gen Z, Internet Generation. Sobat, Anda dengan kecakapan Anda gampang melakukan ini. Maka aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan apapun dia, entah itu belajar atau mungkin kegiatan-kegiatan pengayaan atau meningkatkan potensi-potensi yang lain, coba tempatkanlah pada kondisi yang kedua ini. Buat jadwal, buat rencana-rencana.
apalagi bagi pelajar, jadwal ujian akhir, ujian tengah, maupun yang lain-lain, tugas-tugas itu kan sudah terencana. Coba buat dalam jadwalmu dan lakukan dengan bertanggung jawab dan disiplin. Misalnya, niscaya hasilnya akan maksimal. Itu dia. Lalu sekarang masuk pada tugas. Tugasnya adalah coba hari-hari belakangan ini tentukanlah atau pilihlah 3 aktivitas, kegiatan atau pekerjaan Anda yang berada pada kondisi yang kedua ini. Dan tuliskan alasannya. Selamat mengerjakan. Kondisi yang ketiga, tidak penting dan mendesak atau genting. Bagaimana kondisinya? Kondisinya pasti menyebalkan. Merasa terganggu. Ya terganggu lah. Tidak penting, tapi segera diselesaikan. Sangat-sangat tidak enak. Itu situasinya. Lalu hasilnya bagaimana? Ya, kalau hasil mungkin tidak ada sebenarnya hasilnya di sini ya. Mungkin hanya sekedar untuk menyelesaikan sesuatu yang mengganggu itu, sesuatu yang menyebalkan itu. Contohnya, mungkin ada telepon yang berdering. Segera diselesaikan nggak? Segera diselesaikan. Kalau tidak, bunyi terus. Setelah dilihat, ternyata bunyi dari teman-teman kita yang berada dalam satu grup WA. Kita tidak termasuk di sana. Atau mungkin, siapa tahu, ada di satu grup, ada teman yang mengajak main game bersama-sama. Kita tidak mau ikut sebenarnya, karena ada pekerjaan lain yang penting dikerjakan. Tapi karena teman mengajak, kita mau mengikuti, tapi tidak butuh sebenarnya. Kalau kita tidak ikut, nanti dikira kita tidak gaul, kita tidak bersahabat. Tapi kalau kita ikut, kita nggak butuh. Situasi-situasi seperti itu. Lalu, mengapa ini bisa terjadi? Nah, ini bisa terjadi, ada kemungkinan orang itu mungkin kurang tegas terhadap situasi. Kalau seperti contoh yang saya katakan tadi, kurang tegas mengatakan kepada teman bahwa, teman, maaf ya, aku ada pekerjaan lain yang lebih penting. Kali ini aku tidak ikut dulu. Tapi mungkin karena ada perasaan tertentu, merasa nggak enak, akhirnya ikut juga. Misalnya seperti itu. Atau kadang-kadang ada pihak-pihak di luar diri kita yang sedikit terlalu memaksakan kemauannya kepada kita, padahal kita tidak membutuhkan, kita tidak memerlukan itu. Itu yang kadang-kadang membuat situasi tidak penting tapi mendesak terjadi pada diri kita sendiri. Maka yang lainnya perlu, ayo berani mengatakan tidak pada yang tidak perlu. Ya, itu yang perlu kita lakukan. Lalu bagi sobat generasi Z, internet generation, nasihatnya adalah, apalagi saat ini dunia kalian di dunia internet, di sana ada banyak tawaran-tawaran, godaan-godaan untuk dilihat, ditonton, atau diajak. Maka perlu membuat jadwal yang jelas, lalu disiplin, supaya tidak terbawa-bawa ketika ada yang mengajak. Atau bisa juga ya dengan aplikasi-aplikasi yang ada di gadget kita, ya ada tawaran menonton ini, bisa juga kita tergoda untuk sebentar melihat, akhirnya lama-lama bisa
menikmatinya, tenggelam di dalamnya, yang lain yang perlu tidak dilakukan. Seperti itu. Maka masuk pada tugas sekarang, yaitu sobat, coba pilih atau tentukan 3 pekerjaan atau kegiatan Anda belakangan ini yang berada pada kondisi yang ketiga ini, dan berikan alasannya. Selamat bekerja, sobat. Kondisi yang keempat, tidak penting dan tidak mendesak, tidak genting. Bagaimana kondisinya? Kondisinya sangat-sangat santai, sangat-sangat rileks, melakukan apa saja sesuka-sukanya karena tidak ada target. Gairah juga mungkin sangat kecil. Itu adalah situasinya. Lalu, bagaimana hasilnya? Hasil pada situasi keempat ini hampir tidak ada ya. Paling-paling kalau mau diambil yang positif, mungkin ya sekedar menyegarkan pikiran, hati, atau fisik. Atau mungkin sekedar untuk mengisi waktu. Ya, kalau dilakukan sekali-sekali di akhir pekan, oke. Itu mungkin sebagai sedikit bonus bagi diri setelah hari-hari sebelumnya dengan segala kesibukan. Tapi kalau itu sering terjadi, itu ada tanda-tanda bahaya di sana. Kemudian, mengapa ini bisa terjadi? Nah, ini bisa terjadi karena seseorang tidak punya target, tidak punya visi, tidak punya rencana dalam hidupnya, baik rencana jangka pendek atau jangka panjang, sehingga dia hanya melakukan seadanya, mengikuti arus, mengikuti waktu yang ada yang ada, hanya berjalan begitu saja. Itu ya. Kemudian apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan mau tidak mau membuat target, entah itu jangka panjang atau jangka pendek. Jangka panjang entah itu puluhan tahun atau 5 tahunan atau tahunan. Jangka pendek bisa jangka bulanan atau mingguan atau harian. Perlu dibuat rencana, perlu dibuat jadwal. Nah, sekarang nasihat kepada generasi Z atau internet generation. Sobat, kalian dengan gadget kalian, dengan kecakapan kalian, segalanya ada di situ. Mau menonton, mau bermain, mau melihat, segalanya ada di situ. Yang sewaktu-waktu gampang tergoda, gampang terbawa, gampang terjerumus. Oleh karena itu, yang namanya jadwal, yang namanya target, yang namanya visi pribadi itu perlu ada. Supaya gadget itu berdaya guna. Memegang gadget tidak selalu main, tapi juga bisa pekerjaan. Kalau kita punya target mau menguasai bahasa misalnya, maka kalau kita pegang gadget, ya pasti melihat mungkin ada percakapan, atau mungkin melihat kamus, atau mungkin dia punya target mau menguasai ilmu IT tertentu. Maka kalau dia pegang gadget, pasti yang dia belajar untuk menguasai ilmu itu yang dia lihat, entah itu ada videonya atau ada bacaannya. Maka perlu sungguh-sungguh ada target-targetnya, visi yang dibuat, yang mau dicapai. Seperti itu dia, ya. Generasi muda, gadget, internet generation itu untuk kalian. Maka sekarang tugasnya adalah silakan tentukan dulu 3 kegiatan atau pekerjaan atau aktivitas belakangan ini yang masuk pada situasi yang keempat ini. Tidak penting dan tidak mendesak. Selamat mengerjakan. Oke, jadi sobat semuanya, siapapun kita, apapun pekerjaan kita, usia kita, dan dimanapun kita,
itulah pembahasan tentang skala prioritas, mendahulukan yang utama. Semoga kita mempunyai gambaran yang lebih jelas sekarang, sehingga pada 4 situasi itu kita sudah bisa mengambil sikap atau tindakan. Tentu kalau ditanya mau memilih yang mana, pasti kita berharap berada di kondisi yang kedua, yaitu penting dan tidak mendesak. Yang mau dihindari yang mana? Ya, yang mau kita hindari. Yang keempat, yang ketiga, tapi yang pertama juga, ya. Sobat, semoga dengan ini membuat hidup kita lebih efisien, lebih efektif, dan berdaya guna. Demikian, salam bahagia, hidup makin berarti.